Halo Sobat Historian, bertemu lagi di segmen dari Sabang sampai Merauke. Setelah sebelumnya kita membahas Aceh, sekarang kita bakal bahas soal tetangganya yaitu Sumatera Utara. Mulai dari fakta-fakta Sumatera Utara sampai ke tempat-tempat wisatanya. Pertama kita bahas sejarah dan politiknya. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang terbentuk pada tanggal 15 April 1948. Sumut terbagi jadi 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, 5.456 kelurahan atau desa, dengan pusat pemerintahannya yang ada di Medan. Sumatera Utara ini kalau diibaratkan, kayak hubungan pacaran anak SMP yang putus nyambung. Sebelum kemerdekaan Indonesia, tadinya cuma ada satu provinsi di Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera. Yang kemudian pas tanggal 15 April 1948 dipecah jadi 3, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 1949, Sumatera Utara dipecah jadi Provinsi Aceh sama Provinsi Tapanuli atau Sumatera Timur. Tahun 1950 disatuin lagi jadi Provinsi Sumatera Utara. Lagi-lagi pas tahun 1956 dipecah lagi. Emang labil ya pemerintah. Hal ini udah kita bahas loh di episode Aceh, buat yang belum nonton cek dulu ya episode Aceh. Next kita bahas geografi. Sumatera Utara ini dibatasin wilayahnya sama Provinsi Aceh di utara. Selat Malaka di timur. Provinsi Riau, Sumatera Barat, sama Samudera Indonesia di selatan. Dan Provinsi Aceh sama Samudera Indonesia di barat. Sumatera Utara punya 419 pulau termasuk Pulau Simuk, Pulau Berhala, sama Kepulauan Nias. Sumatera Utara juga punya 2 taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Leser sama Taman Nasional Batang Gadis. Katanya, luas hutannya ada 3,7 juta hektar, tapi faktanya, hutannya udah gak seluas itu lagi. Kenapa? Tentu saja karena perambahan dan pembalakan liar. Kita manusia ini emang susah yang ngerawat sesuatu. Yuk jaga lingkungan mulai sekarang. Selanjutnya kita bahas demografi. Sumut itu provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya disusul Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tahun 2021 ada lebih dari 15 juta jiwa di provinsi ini, di mana 45% penduduknya itu bersuku Batak, 32% bersuku Jawa, dan suku-suku lainnya kayak Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, Sunda, Wena, Papua, dan lainnya di bawah 10%. Lanjut ke seni dan budaya. Alat-alat musiknya ada sikambang, gondang, gordang sambilan, dan kulcapi. Dari segi arsitektur, rumah adatnya secara umum melambangkan kerbau berdiri tegak. Kayak rumah Batak, rumah Karo, rumah adat Simalungun, Bagas Gadang, dan Sopo Godang. Untuk tari tradisional, ada yang bersifat magis, berupa tarian sakral kayak tari Tortor Nasyaran dan Tortor Tunggal Panaluan, ada pula yang bersifat hiburan saja kayak tari Morah-Morah, Parakut, Sipajok, Patam-Patam Sering, dan Kebangkiung. Next kita bahas fakta-fakta Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama dan yang pasti semua orang udah tahu, yaitu Danau Toba. Danau yang tercipta dari ledakan Gunung Toba 75.000 tahun yang lalu. Saking gedenya ledakan Gunung Toba, cuaca global secara keseluruhan turun ke angka 3-5 derajat Celcius. Gokil gak tuh? Danau ini memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km, dengan kedalaman maksimal 500 meter. Yang kedua ada Istana Maimun. Istana ini dibangun Kesultanan Delhi pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Al-Rashid pada 26 Agustus 1888. Istana ini juga merupakan ikon kota Medan dan didesain penuh warna untuk menunjukkan bahwa Medan adalah kota multi-etnis. Dengan luas 2.722 meter persegi dan memiliki 30 ruangan. Istana ini memiliki desain interior yang sangat unik, dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu, dengan gaya Islam, Spanyol, India, dan Italia.
Yang ketiga ada Masjid Raya Al-Masyun. Masjid ini terletak tepat di depan Istana Maimun dan sering disebut juga Masjid Raya Medan. Sama seperti Istana Maimun, masjid ini juga dibangun oleh Kesultanan Delhi, tepatnya oleh Sultan Mamun al-Rashid pada tanggal 21 Agustus 1906 Masehi. Masjid kebanggaan warga Medan ini mengadopsi desain Timur Tengah, Eropa, dan Asia. Bangunannya yang bergaya Eropa, India, dan ciri khas Melayu terlihat jelas pada ornamen masjid yang berada di jantung kota Medan. Yang keempat, Sumut menjadi habitat spesies hewan yang terancam punah, yaitu harimau Sumatera. Terakhir tercatat spesies harimau ini hanya tersisa 400 hingga 500 ekor di seluruh dunia, yang hidup di daerah pegunungan Bukit Barisan. Coba tebak apa penyebab ancaman kepunahan harimau Sumatera? Apalagi kalau bukan penghancuran habitat dan pemburuan liar. Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Bagian-bagian tubuh termasuk kulit, kumis, cakar, ataupun awetan utuh diperjualbelikan mulai dari 5 juta hingga 25 juta rupiah per lembar. Harimau Sumatera ini asal-usulnya dipercaya merupakan keturunan hewan pemangsa zaman purba yang dikenal sebagai Myacids. Myacids hidup pada akhir zaman Kretasius kira-kira 70-65 juta tahun yang lalu. Yang kelima, Sumatera Utara menjadi penghasil kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Riau. Yang keenam, Sumatera Utara memiliki perusahaan terbesar di ASEAN. Perusahaan ini bergerak di bidang penambangan biji dan peleburan aluminium yaitu PT Inalum. Yang ketujuh, Rumah Pengasingan Bung Karno. Sumatera Utara merupakan tempat bagi rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Laugumba, Brastagi. Rumah ini dibangun pada tahun 1870 oleh kolonial Belanda. Soekarno ditahan bersama dua sahabatnya di rumah ini selama 12 hari mulai 22 Desember 1948. Yang kedelapan, Situs Padang Lawas. Situs ini merupakan candi Hindu-Buddha terbesar di Sumatera Utara yang terletak di dua kabupaten yaitu Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Terdapat 6 candi atau biara yang dapat diidentifikasi yaitu Biara Bahal 1, Biara Bahal 2, Biara Bahal 3, Biara Sangkilon, Biara Situpoyan, dan Biara Sipamutung. Area kompleks candi ini memiliki luas 26,58 hektar yang dikelilingi oleh benteng tanah. Selanjutnya kita bahas tempat wisatanya ya. Tempat-tempat wisata di Sumatera Utara yaitu Danau Toba, Bukit Lawang Janggel, Pusat Orangutan Bohorok, Gunung Sibayak, Bukit Holbung, Gua Kelelawar, Air Terjun Sipiso-Piso, Pantai Lumban Bulbul, Kawah Putih Tinggi Raja, dan puluhan tempat-tempat wisata lainnya, bisa kalian cek di Google aja ya Sobat Historian. Oke, episode Sumatera Utara cukup sampai di sini aja. Ada orang Sumut di sini? Komen ya kalau ada, komen juga fakta-fakta menarik soal Sumut yang gak disebut di video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.